Cek 1. Cek 1 2. Low 1. Baik, hadirin dan pemirsa, masih dalam debat terbuka edisi kedua yang bertema mencari pemimpin visioner. Dan Ida dan juga pemirsa dan juga perhatian sekalian, sekarang kita memasuki segmen yang keempat, yaitu masih dalam rangka penajaman visi dan misi. Dan kita masih akan membacakan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh para penulis kita yang tadi sudah kita perkenalkan. Namun ada yang berbeda dari segmen ini, Bapak-Bapak sekalian, bahwa dalam segmen ini panelis sudah menyiapkan 2 pertanyaan, sudah ada di tangan Anda, 2 pertanyaan untuk semua pasangan calon, untuk semua. Dan kami akan membacakan sekali saja pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya tidak ada pengulangan dari pertanyaan yang telah kita sampaikan. Untuk itu, mohon dicatat pertanyaan yang kami tanyakan atau dirangkumkan seperti apa, terserah paslon. Yang pasti kami tidak akan mengulang lagi pertanyaan yang telah kami tanyakan, ya. Dan waktunya masih berapa menit? 2 menit. Oke. Dan untuk menjawab itu kebetulan sudah kita ajak, tidak lagi berdasarkan nomor urut, tapi proses pengacakan itu juga diundi, ya. Iya. Sudah dilakukan pada 5 Januari 2017 yang lalu, yang dihadiri oleh setiap wakil dari setiap pasangan calon, dan juga ada KIP Aceh di sana tentunya. Baik. Bapak siap ya, saya bacakan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan ini berkaitan dengan isu-isu aktual yang ada di Aceh. Pertanyaan pertama, secara nasional dan daerah terjadi peningkatan yang terus-menerus mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak adalah kelompok yang sangat rentan, baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan luar rumah tangga. Untuk Aceh, tahun 2016 ada 281 korban dengan 247 pelaku dari beragam profesi termasuk pegawai negeri. Sehubungan dengan itu, kami bertanya, apa strategi dan langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh dan laksanakan jika terpilih untuk memimpin Aceh dalam pilkada mendatang terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua akan diteruskan oleh kawan saya. Pertanyaan kedua, keterlambatan pengesahan kanun APBA yang sering terjadi berimplikasi pada terlambatnya penggunaan anggaran, terganggunya pembangunan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketepatan waktu pengesahan kanun APBA merupakan salah satu faktor penting dalam membangun Aceh. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh di masa mendatang untuk menjamin agar pengesahan kanun APBA tepat waktu, dan bagaimana sikap Bapak apabila kondisi keterlambatan terus berlanjut? Sudah selesai pertanyaan? Ya. Sudah selesai pertanyaannya? Baik, berikutnya yang akan menjawab pertama adalah pasangan calon dengan nomor urut 2. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Apa saya jawab sekali, apa saya jawab asing-asing? Masing-masing. Terserah Bapak. Okey, masing-masing. Okey. Masalah perkosa, masalah zina, karena tengok ada tidaklah hukum Islam, jadi menurut poh-poh gobek. Oleh tak pulang ba ulama, tak pulang bagaimana? Hana sejid, pegas tempe betul cap itu. Yang bawah 3 mu penzina itu cap. Yang kasih hukuman mati, yang hukuman. Yang kedua, masalah kanun APBA macam-macam telat, awaknya datang dua kepala dinas, UPTD pindah hukum dulu. Memang mana tahu udah sungguh UPTD berdua, UPTD ngaji. Yang langsung hai tim dia pengajar akan kerja betul. Keput ada degok mana karun dong. Jadi balon lagi kan. Ya, waktu, secara umum artinya ini masalah sosial kemasyarakatan. Jadi peran ulama, para cendekia, para kita semua masyarakat bagaimana supaya semua kita waspada terhadap kezaliman
baik terhadap perempuan, terhadap anak, dan pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan daripada kebaikan dan kehidupan masyarakat yang rentan tadi. Yang paling penting adalah tegakkan hukum. Jadi ketika ada pelecehan seksual, pelecehan rumah tangga, mereka harus ada tempat akses laporan, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak hukum, dan mereka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kembali kepada kanun bahwa memang kita mengajak bahwa dewan itu dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Gubernur dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Kita susun bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Nah, ketika misalnya seperti yang sekarang ini, kalau dewan juga sudah diajak untuk berkompromi pada masyarakat tidak terpenuhi, saya kira gubernur dengan sikap tegas harus dipergubkan supaya masyarakat tidak dirugikan dalam hal untuk pembangunan di masa yang akan datang. Demikian saya kira, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita lanjutkan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 1. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ini program yang sangat-sangat mendasar sekali yang sudah kami desain. Bahwa sekarang membutuhkan sebuah pemberdayaan perempuan yang adanya guidance counseling, karena masalah perempuan ini bukan masalah peran saja. Jadi bagaimana masalah-masalah yang tertekanan perempuan di dalam hidup. Ini sudah kami desain dengan bagus, bagaimana sistem guidance counseling, pemberdayaan memberikan peran, dan pemberdayaan ekonomi perempuan juga itu yang sangat penting. Kemudian kepada anak, itu adalah membutuhkan sebuah pendidikan karakter, tidak ada lain. Dan ada proteksi kepada anak, misalnya ada kampung layak anak, proteksi kepada anak, hukum law enforcement, kemudian juga pendidikan PAUD, itu yang paling penting berkarakter, sehingga anak-anak kita nanti berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan APBA, dan ini yang diderita oleh masyarakat Aceh. Aceh terpuruk hanya karena ini sebetulnya, salah satunya. Kenapa? Yang dibutuhkan di sana adalah langkah-langkah leadership, langkah-langkah kepemimpinan di dalam menentukan kebijakan umum anggaran daerah. Makanya terkenal sekarang dengan KUA PPAS, prioritas plafon anggaran sementara ini, itu sebenarnya kebijakan anggaran dari awal harus dirumbuhkan dulu antara eksekutif dengan legislatif. Jangan masuk kepada di tengah-tengah. Jadi dari awal nanti kami sudah mendesain sebuah sinergisitas antara legislatif dengan eksekutif yang bagus sekali, yang sangat harmonis. Supaya apa? Supaya rakyat bisa melihat. Memang sudah hak menjadi hak anggota dewan, dia mengangkat aspirasi dari rakyat. Tetapi aspirasi kita masuk ke dalam dapur perencanaan dengan bagus dan kita rumuskan kebijakan. Ini yang KUA PPAS ini yang menentukan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini penting sekali. Dengan demikian sinergisitas antara kita dari awal tidak akan terjadi konflik di tengah atau di akhir karena semua kepentingan sudah harus kita mulai. Peran DPR sudah barang tentu oleh karena mereka merupakan aspirasi rakyat yang mereka perjuangkan di sana. Inilah yang akan saya lakukan dengan good governance dan clean government. Ini dua-dua menjadi sebuah tanggung jawab bersama pada good governance dan clean government. Pemerintah bersih dan dalam pengelaksanaan pembangunan itu disebut dengan good governance, itu leadership. Baik, waktunya berakhir. Terima kasih. Dan selanjutnya? Ya, selanjutnya seharusnya yang menjawab pertanyaan ini adalah paslon nomor urut 5. Namun karena belum hadir, kita persilakan yang akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita sebutkan adalah paslon dengan nomor urut 3. 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Kalau masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita harus jujur mencari akar masalah. Saya punya keyakinan akar masalah kekerasan siapapun yang melakukan, pertama karena tantangan ekonomi, karena kemiskinan. Itu berujung kepada masalah uang, masalah belanja, masalah jajan, di situ pertamanya. Yang kedua, masalah pendidikan agama. Karena mereka tidak punya bermoral, mereka tidak sayang kepada orang lain. Maka dipukul, dengan kekerasan. Oleh karena itu, jalan keluarnya yang pertama, tetap sejahterakan masyarakat yang pertama. Kedua, didik masyarakat dengan pendidikan agama. Itu akan selesai. Dalam syariat Islam, kalau itu dilaksanakan, tidak ada kekerasan di dunia Islam. Terima kasih. Yang kedua, tentang kanun APBA. Tentang APBA, juga kita cari masalah. Pengalaman kami dalam periode tahun 2000 dengan DPR tidak pernah ada terlambat. Kenapa? Di situ terletak tingkat kemampuan kita bermusyawarah dengan DPR. Jangan musyawarah setelah kita mengatur masing-masing. Musyawarah sebelumnya. Oleh karena itu, lobby sangat diperlukan. Lobby diperlukan kearifan. Lobby diperlukan take and give. Itu harus dilakukan. Tidak ada tegang-tegangan, tapi mulai dari awal. Kalau itu kita lakukan tidak ada tegang. Nah, yang kedua yang paling penting adalah
perencanaan jangan tahun 2017, direncanakan juga 2016. Setahun sebelumnya, kenapa tidak? Kita sebagai gubernur kan sudah punya visi 5 tahun. Di breakdown dari sekarang. Dari sekarang tenaga kita, aparat kita, apa di PU, dinas sosial, dinas kesehatan, kerja semua. Jadi perencanaan untuk dikerjakan 2017 sudah selesai pada 2016. Jangan dikerjakan pada waktu itu. Sebab kalau dikerjakan nggak sampai. Jadi planning, perencanaan yang matang itulah kunci daripada APBA ini. Dan yang kedua adalah lobby serta musyawarah dengan partner kita itu DPR. Yang ketiga saya ingin sampaikan. Baik, waktunya berakhir. Nomor urut 3. Berikutnya silakan Ida. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 6 untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan tadi ya. Iya, waktunya 2 menit dari sekarang. Menurut Long, KDRT-nya akibat dari tekanan psikologis dan yang emosi tak kontrol yang bisa disebabkan oleh tekanan ekonomi dan tekanan sosial di samping kurang pendidikan agama. Cara mengertinya ya yang 3 itu diperbaiki, ditambah lagi dengan penegakan hukum oleh negara. Tentang APBA ini penting sekali, saya pun pernah mengalaminya dulu. Yang penting diikuti adalah jadwal yang dibuat oleh DPRA harus diikuti bukan saja oleh kita eksekutif, juga oleh DPRA-nya. Kalau ternyata ada semacam tarik ulur yang saya alami itu dan Bapak PLT sedang mengalaminya, tak ada jalan lain selain mempergub. Itu APBA harus dipergub. Oh enggak ada jalan lain. Bisa juga dengan adanya pergub lalu enggak jadi pergub. Dewan rajin membahas, eksekutif jadi rajin membahas. Oke, bisa lagi ditambahkan ke KDRT, bisa juga ke APBA. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin menambahkan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akarnya saya sepakat dengan calon nomor urut 3 dan Pak Gubernur. Oleh karena itu, menurut saya yang harus dilakukan adalah membentengi perempuan dan anak dari tingkat satuan keluarga, satuan masyarakat terkecil. Kita adalah daerah syariah, tentu ajaran Islam sudah mengatur semuanya tentang pengaturan ini. Baik, waktunya berakhir. Dan berikutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang tadi dengan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya jawab dulu tentang pembicaraan dan langkah konkret mengenai atau menyangkut dengan keterlambatan pembicaraan APBA. Di sini ada 2 tentunya yang jadi mitra antara satu dengan yang lain, yaitu eksekutif dan legislatif. Selalu terjadi tarik ulur karena ada kepentingan masing-masing di masing-masing pihak. Yang pertama, yang saya kira yang lebih bagus nanti di masa depan, kita harus mengadakan kompromi, ya, sebagai satu tim, sebagai mitra kerja ini harus memperbincangkan sesuatu sebelum dirancangkan, diprogramkan. Jangan sampai seperti yang sering terjadi, misalnya di pihak eksekutif, ya, itu sering oleh karena aspirasi. Ya, aspirasi ini baik untuk kepentingan masyarakat tentunya, tapi ini harus diprogramkan. Jangan nanti seperti datangnya seperti penumpang di tengah jalan. Apabila sudah di pihak Bapeda sudah menyampaikan kuah PPWS, ya, di mana tim-tim daripada TAPA itu mesti juga kompak, ya, dan mesti berfungsi betul. Ada kejadian sampai-sampai ini KPAS ini dia tidak bisa diterima oleh karena masih ada kepentingan mengenai pembicaraan ini aspirasi. Ini yang menghambat kita semua. Yang kedua yang menyangkut dengan saya kira Pak Nasir. Untuk mengantisipasi dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu kita semua sepakat yang pertama adalah pendidikan akhlak harus kita tingkatkan.
baik di lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau madrasah atau pesantren daya, dan juga yang tidak kalah penting adalah di dalam rumah tangga sendiri. Kemudian pemerintah Aceh sudah pernah membuat satu kebijakan mengaji Baik, waktunya berakhir. Ya, terima kasih. Dan ya, kita berikan aplaus dulu untuk para kandidat kita. Dan itu tadi sudah kita dengarkan jawaban dari masing-masing pasangan calon tentang isu-isu faktual yang ada di daerah saat ini ya. Iya. Dan kemudian pemirsa dan juga hadirin yang pada malam hari ini, tentunya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang ditunggu-tunggu tentunya, yaitu debat, di mana akan setiap pasangan calon akan saling bertanya dan menjawab kemudian menanggapi. Namun kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Suaramu dinanti, Aceh damai, Aceh ku memilih. Wahai rakan dong, japile pemimpin. Suaramu dinanti, Aceh damai, Aceh ku memilih. Aceh ku damai, Aceh memilih. Ada Bandung, baik karu-karu, bertenang kan. Udara tapi kalau kan, berged, mandu abdah pihak kan. Pilihan beda, bedanya saudara. Aceh ku damai, Aceh memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri M. Sabi, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kita akan melaksanakan pilkada serentak untuk yang ketiga kalinya pasca Aceh Damai. Beberapa tahapan sudah kita mulai. Saya percaya kita tetap dapat menjaga keharmonisan relasi politik, relasi sosial, dan kedewasaan kita dalam berdemokrasi, sebagaimana dua pilkada sebelumnya. Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan pilkada. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap harus jaga. Biarkan rakyat bebas memilih sesuai hati nurani. Dengan demikian, rakyat bisa memilih pemimpin melalui proses yang demokratis. Sudah cukup duka yang kita alami pada pilkada sebelumnya. Sudah banyak korban nyawa akibat perbedaan atas sebuah pilihan. Namun tujuan kita menghasilkan pemimpin Aceh yang berkualitas, berwawasan serta berakhlak untuk membawa Aceh lebih baik dari berbagai ketertinggalan dan ketimpangan dalam pembangunan.